keluarga bahagia, saya bahagia, kamu bahagia. Perkenalkan, nama saya Ekriani. Saya sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Apa kabar kalian semua? Berharap tetap di dalam keadaan sehat ya. Hai, kamu yang hari ini setia boleh berada di channel aku, menonton setiap video-video aku. Terima kasih buat kesetiaannya. Harapannya apa yang saya bagikan itu bermanfaat untuk kehidupan kamu dan kita sama-sama boleh bertumbuh menjadi sosok yang berbahagia, menjadi keluarga yang berbahagia. Bagi kamu yang baru pertama kali hadir, hai, salam kenal, dan please subscribe ya channel ini supaya boleh semakin bertumbuh. Saya senang membuat video-video berbagi mengenai keluarga, berbicara seputar keuangan, gaya hidup, pola asuh anak, hubungan suami istri. Jadi tetap boleh setia ada di YouTube ini mendengarkan cerita-cerita yang akan saya bagikan mengenai kehidupan saya. Hari ini saya mau bercerita atau berbagi mengenai suatu topik yang hangat diperbincangkan, yaitu mengenai child free atau hidup tanpa anak. Saya mau garis bawahi bahwa tidak ada sesuatu yang benar dan salah dalam topik yang akan kita bahas ini. Perbedaan pendapat bisa terjadi, tetapi tidak ada satu hak paten atau hak cipta yang menyatakan bahwa keputusan seseorang untuk hidup tanpa anak itu benar dan salah. Tidak ada patokan yang mengesahkan hal itu gitu ya. Tidak ada yang oh itu salah, oh itu benar. Tidak. Berbeda pendapat boleh, tapi itu tidak menjadikan seseorang yang mengambil pilihan dalam hidupnya itu menjadi seseorang yang terdakwa salah atau benar. Oke? Itu yang harus digarisbawahi. Dari sisi pandang saya bahwa hidup itu adalah pilihan. Jadi semuanya tergantung kepada kamu atau saya yang menghidupi hidup saya, seperti itu. Karena hidup itu adalah pilihan, maka yang saya mau fokuskan adalah bahwa bagaimana hidup yang kita pilih itu berkenan kepada kehendak Tuhan, seperti itu. Kepada kehendak Tuhan yang menciptakan kita. Jangan berdasarkan pilihan ego kita sebagai manusia. Nah, tentunya untuk mengambil suatu pilihan dalam hidup, apakah itu sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita, tentunya kita harus memiliki yang namanya hubungan yang dekat dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Tuhan, Engkau menjadikan aku mau jadi apa sih? Seperti itu. Nah, ketika kita memilih sesuai dengan tuntunannya Tuhan atau ketentuannya Tuhan dalam hidup kita atau kehendaknya Tuhan dalam hidup kita, tentunya tidak akan ada yang namanya penyesalan. Oke, hari-hari ini kemungkinan besar kebahagiaan kita itu bergejolak, kadang bahagia, kadang tidak bahagia, atau ditentukan oleh situasi. Itu karena apa? Karena kita belum memiliki pilihan yang teguh di dalam Tuhan, masih bisa diombang-ambingkan. Misalnya, ada beberapa orang yang hari-hari ini mungkin sudah menikah tapi belum dikaruniai anak oleh Tuhan, lalu kemudian dalam proses itu dia ada di dalam situasi yang tidak bahagia. Nah, karena apa? Karena memang mungkin kemungkinan besar dia juga ingin memiliki anak, seperti itu. Ingin memiliki anak, tapi dalam proses ini bisa loh dinikmatinya dengan caranya kamu dengan Tuhan, seperti itu. Caranya kamu dengan situasimu berdamai, seperti itu. Lalu kemudian ada pasangan yang sudah menikah, memiliki anak, tapi karena jenis kelamin yang dia inginkan belum ada, sampai berjuang untuk sampai jenis kelamin, misalnya laki-laki, aku harus punya anak laki-laki nih, seperti itu. Sementara yang Tuhan sudah kasih itu anak perempuan, mungkin sampai 5. Ada kalanya kita stop bahagia dengan apa yang kita miliki itu karena
kita tidak siap dengan komentar-komentar orang di luar sana. Jadi kebahagiaan kita seringkali dipengaruhi oleh komentar-komentar di lingkungan kita, apa kata orang. Misalnya ketika kita belum dikaruniai anak, ketika kita fokus kepada memang ini belum waktunya Tuhan, maka pasti ada rasa bahagia di antara pasangan yang belum memiliki anak. Tapi hanya karena omongan orang, seringkali mendengar omongan orang, maka kebahagiaan kita terpengaruh oleh omongan orang. Jadi hari ini coba untuk tetap boleh ada di ranah yang apa kata Tuhan dalam hidupku, bukan apa kata orang, seperti itu. Tentunya tidak mudah menjalani hidup yang mungkin hari ini kita mau, Tuhan aku mau loh nikah, itu tujuanku memang supaya punya anak, seperti itu. Tapi jika Tuhan belum kasih untuk hari ini, tetap bahagialah, karena hidup itu kita yang pilih gitu. Ada orang yang hari ini menikah lalu punya anak, itu juga tidak bahagia. Karena apa? Karena tadi situasi atau kondisi yang mempengaruhi, yang diizinkan untuk mempengaruhi kebahagiaannya. Jadi mari coba belajar untuk menciptakan kebahagiaan itu karena bukan untuk orang lain, bukan karena orang lain, tapi memang itu bersumber dari dalam diri kita gitu. Nah, bagaimana cara untuk saya bahagia? Itu berasal dari dalam. Salah satu yang bisa saya bagikan yaitu miliki damai sejahtera. Berdamai dengan kondisimu hari ini, berdamai dengan situasi sulit yang mungkin kita hadapi hari ini. Maka pilihan bahagia itu akan ada bagi kita. Situasi sulit yang kita hadapi, mungkin itu perekonomian kah, mungkin itu proses kehidupan kah yang hari-hari ini kita gumuli, jangan biarkan itu menjadi suatu alat untuk kita tidak damai gitu. Tetapi biarlah semua proses yang ada, sesulit apapun, saya tahu tidak mudah, tetapi ketika kita benar-benar boleh berserah kepada Tuhan, ini waktunya mungkin saya diproses, oke silakan Tuhan proses seperti itu, tapi tetap beri saya damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera di dalam setiap situasi itu akan menghadirkan rasa syukur dan bahagia. Sesulit apapun situasi yang kita hadapi, mari tetap tentukan pilihanmu untuk hidup bahagia, untuk hidup berdamai dengan lingkunganmu. Lalu kemudian untuk pandangan kita untuk beberapa situasi di luar sana, jangan menjadikan pandanganmu menjadi sesuatu hak mutlak yang harus dibenarkan adanya, seperti itu. Berbeda pendapat itu boleh, tetapi bagaimana kita untuk berdamai dengan perbedaan yang ada. Miliki kelapangan hati ya, kelapangan hati atau kelapangan mindset yang seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk menerima setiap perbedaan yang ada. Hidup adalah pilihan. Tentukan pilihanmu hari ini. Engkau mau dikemudikan oleh situasi atau kamu yang berkemudi di dalam situasi? Engkau yang hari ini menentukan untuk hidup bahagia, memiliki damai sejahtera, maka milikilah itu dari Tuhanmu. Karena situasi lingkunganmu itu berubah-berubah, tetapi Tuhan yang menciptakan engkau itu tidak pernah salah di dalam menentukan hidupmu hari ini. So, mari tetap boleh satu dengan kehendaknya Tuhan yang menciptakan kita, maka kita akan berjalan dengan damai sejahtera Tuhan. Pilihan kita harus selaras atau sejalan dengan kehendaknya Tuhan. Jangan berdasarkan ego, jangan berdasarkan apa kata orang, jangan berdasarkan
kemauannya kita pokoknya, tetapi tetap boleh ada di dalam kehendaknya Tuhan. Mari sama-sama bahagia di dalam kehendaknya Tuhan Sang Pencipta kita. Terima kasih untuk boleh berbagi sharing pendapat dengan saya, bahwa perbedaan pendapat di luar sana yang kita dengar itu indah. Bagaimana itu indah? Dengan cara kita meluaskan pemikiran kita, bahwa tidak ada yang sesuatu yang boleh kita patenkan dalam hidup kita untuk benar dan salah, tapi semuanya boleh kaya dengan perbedaan pendapat. Terima kasih, tetap membangun keluarga yang sehat dari dalam dirimu. Dah.